La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Oke, kalau begitu kembali ke virtual. Dan saya melihat nampaknya ini Mas Wahyu ini siap nih Mas Wahyu nih. Mas Wahyu dari mana? Mas Wahyu. Dari mana Mas Wahyu? Dari Medan. Dari Medan. Oh, iya. Oh, dari Medan ini. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lama nggak ketemu Bu ya. Iya. Baru sekali pergi ke sana kesempatannya. Iya. Tapi insya Allah masih terus ngikuti istighosa online-nya. Oh, alhamdulillah. Silakan Mas Wahyu, apresiasinya. Ya, untuk puisi kali ini mungkin saya sebenarnya tadi salah sangka ya. Artinya waktu di bait-bait awal sampai pertengahan saya mengira kok mirip ya dengan kehidupan saya akhir-akhir ini gitu ya. Tapi setelah dibacakan yang terakhir tadi, persoalan dengan menggugurkan itu tadi, konteksnya adalah tentang sebenarnya bagaimana menyelamatkan kehormatan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri, adalah perempuan yang tersakiti tadi gitu ya. Nah kemudian dari paparan Buya tadi saya mendengar bahwasanya solusi yang diambil adalah untuk mencari jalan yang tidak berdosa sesuai dengan hukum kekinian, artinya undang-undang atau peraturan negara yang semuanya didasarkan atas kemanusiaan dan dasar hidup-kehidupan seperti itu. Nah kemudian saya di sini sedikit agak berbeda. Mengapa kita hanya untuk mencarikan jalan keluar bagi beliau, bagi si ibu itu tadi, si calon ibu itu tadi, hanya dengan istilahnya menggugurkan kandungan yang di tempat yang dibolehkan. Tapi kenapa istilahnya paradigma tentang poligami dalam tanda petik bukan poligami yang asal sunnah Nabi, bukan seperti itu ya, tetapi artinya poligami yang mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan, di mana saat ini banyak perawan-perawan tua, banyak janda muda membutuhkan pendampingan dari seorang suami begitu. Nah sehingga ketika istilahnya kaum perempuan terutama menganggap istilahnya poligami adalah suatu yang haram, meskipun di dalam agama masih dibolehkan seperti itu, maka istilahnya laki-laki yang menipu lah, kira-kira istilahnya memperdaya perempuan seperti si calon ibu ini akan tetap banyak, dan kejadian penderitaan seperti itu akan tetap banyak. Kira-kira bagaimana perspektif Buya tentang pandangan seperti itu? Kira-kira demikian saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu. Iya, jadi begini, posisi Indonesia menghadapi poligami gimana? Ada negara yang legal menghalalkan poligami, seperti Saudi Arabia. Ada negara Islam yang melarang poligami, seperti Turki dan Tunisia. Indonesia gimana? Indonesia tidak melarang, tetapi aturannya mau poligami harus mendapat izin dari istri tertua. Oke? Menurut pikiran kita, mungkinkah seorang istri mengizinkan suaminya kawin lagi? Tidak. Ya, diberi persyaratan yang sangat sulit. Nah, itu dulu pernah terjadi, ada perempuan di poligami. Ketika dia menuntut pengadilan punya alat bukti, kami nikahkan itu karena ibu pernah setuju. Ini surat persetujuannya, ada cap jempol. Ternyata dia sadar dulu beberapa tahun yang lalu, dia aneh mikirin di jempolnya kok ada item-item apa. Soalnya waktu dia tidur dicuri jempolnya. Nah, makanya ada pasal tambahan dan diperiksa. Iya, jadi bukan hanya jadi dipanggil dua-duanya, dihadapkan gitu. Sebab kita masih melihat bahwa poligami juga ada kasus-kasus sifatnya kasuistik. Betul. Artinya ini pandangan para ulama di Indonesia ya. Kalau dilarang poligami, apakah itu satu solusi? Sekarang seorang istri yang sudah jatuh sakit karena kanker serviks,
tidak bisa melayani suaminya. Usia masih muda suaminya, masih kayak Pak Tato lah segitu umurnya. 49. 49. 9, ya udah tua. Tapi jiwa muda Bu ya. Iyalah. Gak enak banget. Artinya kebutuhan biologisnya masih sempurna. Iya. Nah, untuk menghindari, ini kan punya kebutuhan biologis yang tidak bisa dibendung, bagaimanapun juga. Apakah Pak Tato harus menderita selamanya, tidak mencicipi barang nikmat itu? Ya, apa akibatnya orang membendung kebutuhan seksual? Itu kan sangat berbahaya sekali dan sangat sulit sekali. Ya. Berarti kan harus diceraikan istrinya. Nah, kalau diceraikan istrinya, apa yang terjadi? Sudah jatuh sakit, nggak ada yang ngasih nafkah, nggak ada yang melindungi. Jadi solusinya yang lebih baik Pak Tato diizinkan. Makanya kalau alasan sakit itu tidak bisa melayani, makanya lebih memilih menjadi istri tua daripada diceraikan macam itu. Seperti dalam undang-undang pernikahan sendiri juga ada pasal-pasal yang menentukan hak seseorang itu bercerai ada landasannya, tidak memberi nafkah, ya, menyakiti badan istri, tidak mempedulikan dan sebagainya, atau tindak kekerasan itu menjadi alasan. Ya kan begitu, perselingkuhan dan sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi masalah lagi, ingin saya jelaskan jadinya supaya jangan salah paham, bahwa persoalan poligami ini adalah berawal dari tradisi yang sudah ada di Mekah waktu itu. Dan poligami ini di Mekah, di Jazirah Arabia itu tergantung kepada agama masing-masing. Kalau agamanya, sebenarnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala dan sebagainya. Ada Hunafa. Nah, jelas Yahudi dan Nasrani itu tidak memperbolehkan poligami. Tetapi tradisi poligami ini awalnya di agama Yahudi, yaitu pada Yahudi, sekte Yahudi yang ada di Irak, pengikut ajaran Talmud, itu membolehkan poligami. Oke. Terus sekarang sudah dilarang sama sekali. Nah, orang Nasrani yang ada di Jazirah Arabia seperti Siti Khadijah yang nggak mau dipoligami dong. Makanya kan tidak pernah berpoligami Nabi. Iya. Ya kan, itu sebabnya kan. Nah, ini. Jadi artinya bahwa kita tidak menutup kemungkinan orang berpoligami, tapi dengan persyaratan yang diperketat. Sebab poligami ini terjadi di negeri Arab dengan tradisi yang ada di Arab, akan berbeda dengan tradisi yang ada di Indonesia. Namanya hukum itu kan kondisional. Nggak ada yang universal permanen tuh, kondisional dong. Di sana perempuan itu tidak punya peran apapun. Ketika punya anak juga, ketika menyusui anaknya itu minta tambahan nafkah. Kalau enggak silakan kamu susuin sendiri. Ini anak-anak kamu kok, kan gitu. Ya, jadi terima beres semuanya. Sehingga ketika mas kawin pun sangat mahal sekali. Ya kalau ukurannya sini miliar-miliar lah gitu. Makanya itulah sebabnya orang Arab itu banyak nikah terlambat 40 tahun baru nikah. Ya karena ngumpulin duit dulu buat mas kawin. Kemudian juga dipatok di sana, gaji istrimu berapa tiap bulannya. Nah ketika kamu melamar juga tanya rumahnya punya berapa, mobil punya berapa, ditanya semuanya itu. Ya kan itu tradisi macam itu, sehingga ketika seorang suami itu sudah menetapkan maharnya 10 miliar, bulanannya 20 juta, ini mobilnya, ini rumahnya, terus nganggur gur, ya dia tidak hak berontak untuk kepada suaminya ketika nikah lagi. Nah kalau di sini perempuan kan berperan sama dengan laki-laki, itu persoalannya. Bahkan banyak perempuan yang ngasih makan suaminya kok, suaminya nganggur. Banyak. Silakannya di pasar, siapa yang dagangan? Laki itu perempuan. Iya kok semuanya. Nah itu peran. Makanya ketika kawin kan nggak punya apa-apa. Hasil bekerja bersama. Hasil kekayaan setelah pernikahan bisa beli rumah mobil kan kekayaan bersama, sharing. Kemudian dipakai buat pacaran, kawin lagi pakai uang siapa itu?
Dia sama saja pengkhianat dalam perusahaan. Nah itu jadi saya kira ya dipertimbangkan semacam itu. Sekalipun ada pun mengatakan sunnah Rasul, saya mau nanya, ketika Anda menyakiti hati istrimu yang telah diberikan segala perasaannya, cintanya, ngurusin kamu, ternyata kamu berkhianat, perempuan yang ditinggal suaminya kawin lagi sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Yuk kita nanya kepada setiap perempuan, sakit hati enggak? Sakit. Yang saya pertanyakan, bagaimana menurut hukum Islam menyakiti hati istri, dosa enggak? Itu persoalannya. Ya kita belajar kemanusiaan. Jadi artinya bahwa ada pertimbangan, berarti Indonesia ini sudah tepat, tidak melarang poligami, ya kan gitu. Membolehkan tapi dengan persyaratan yang ketat. Karena bagaimanapun kita mesti ketahui bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyuruh suami berpoligami. Mana ayatnya nggak ada. Ini ayat gara-gara dipotong, fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Itu dipotong. Padahal itu ayat itu adalah jawab syartin. Itu dalam kalimat conditional sentences yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Apabila engkau ingin menyantuni anak yatim, saya kan gitu, menyayangi anak-anak yatim, silakan kawinilah perempuan-perempuan itu. Siapa perempuan itu? Janda-janda. Iya. Jadi ini bukan perintah untuk kawin lagi, ini perintah Allah untuk menyantuni anak yatim. Lah kenapa ada ayat semacam itu? Karena kondisinya waktu itu Nabi Muhammad itu perangnya berulang-ulang sampai 80 kali Nabi perang. Nah kalau perang 80 kali yang mati siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau suaminya mati istrinya jadi apa? Jande. Anaknya jadi apa? Yatim. Bayangkan anak yatim begitu banyak anak janda, mau diapain mereka itu? Jadi waktu itu belum ada departemen sosial, belum ada yayasan yatim piatu. Solusi yang paling mudah adalah mengawini ibu-ibunya itu kan pesan yatim, bukan pesan suruh kawin. Nah ini kan berarti yang memasukkan poligami itu berarti memanfaatkan seperti mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya kira boleh tidak menyuruh ke begitu. Nah gitu. Jadi artinya bahwa tetapi agenda yang sudah diinventarisir itu di agenda Nabi itu di penghujungnya akan menuju monogami juga. Sudah tercetus Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Sudah ada anjuran satu. Cuma sebelum selesai keputusan satu laki satu perempuan, Nabi keburu meninggal dunia dulu. Perbudakan juga ada rencana mau dibebaskan, tapi keburu meninggal dunia dulu. Sekarang mau nanya, perbudakan tidak dilarang, masih boleh nggak kita perbudakan? Ya tidak boleh dong. Gimana lagi masa yang perbudakan? Ya itu namanya ISIS namanya. Ya kan semacam itu. Jadi ya kita mesti melihat bagaimana masalah kita harus menghormati HAM ya, bahwa tingkat kemanusiaan, kemuliaan manusia, kehormatan manusia, hak asasi manusia itu baru di abad ke-20 ini dijunjung tinggi ini. Ya masa kita mesti ke belakang lagi. Saya kira seperti itulah. Makasih. Baik. Lalu tadi yang diargumentasikan oleh Mas Wahyu dari Medan tadi tentang poligami dengan jalan kemanusiaan, ini bagaimana Bu ya? Ya sekarang mah kalau istrinya mau silakan, ada urusan saya mah. Istrinya mau aja. Istrinya itu memang gemar seks orgi. Dia punya hobi seks orgi, malah disuruh sama kawin lagi biar seranjang berdua. Dia belum merasa puas. Ada yang yang salahnya sadisme. Minta digebukin dulu, itu kan hak pribadi manusia. Kita hukum nggak boleh masuk ke wilayah itu dong. Iya dong. Jadi jangan beranggapan bahwa semakin lengkapnya hukum semakin nyulit, tidak, semakin sulit jadinya. Hukum itu yang penting-penting aja. Itu jadi begini, saya tambah satu lagi. Orang Islam merasa bangga, Islam itu hukumnya lengkap. Dari mulai di atas ranjang sampai di WC, sampai di perdagangan, di pertanian sangat lengkap sekali dengan bangganya. Saya masuk WC saja, itu aturannya kalau masuk kaki kiri dulu, kalau keluar kaki kanan dulu. Menghadapnya tidak boleh menghadap
kiblat kan begitu. Kemudian harus pakai topi dan baca doanya dulu, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Merasa bangga. Saya emang gak ada urusan. Mau kaki dulu silakan, kaki kanan silakan, mau nyonglot juga silakan. Iya kan? Jadi dikiranya aturan semakin lengkap itu semakin enak. Yang nggak bisa dong, nggak ada ruang kebebasan untuk memilih. Saya kira seperti itu kan kira-kira. Sampai apa namanya bercinta dengan istri tidak boleh telanjang. Saya baca kitabnya kok. Iya. Nanti ditonton setan, betul nggak? Iya. Iya kan. Setannya ikut. Memangnya setan kalau pakai selimut nggak kelihatan.